Oh iya, ini kita ada kuis nih buat teman-teman yang udah nyimak video kita dari awal sampai sekarang. Nah, nanti ada hadiahnya ya, nanti bakal kita umumin di akun Instagram @ranjangbangun123. Gimana Abi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Pertama kali masuk tuh langsung terkesima banget ya, maksudnya mantap, terkesima. Iya, langsung terkesima. Berarti kayak sama ini sih, dia punya bukaan Kalau duduk kadang-kadang posisinya dia lagi masuk gitu kan. Kadang-kadang pas dia mau, orang ini mau keluar ya berarti kursinya harus ditarik mundur gitu kan. Orangnya supaya bisa keluar. Nah, hal-hal yang terkesan sepele seperti ini itu kalau di dunia arsitektur itu pasti akan dipertimbangkan secara matang. Ada balkon, bener. Dan ini yang menarik ini sih, ngadepnya itu enak banget ke view gunung dan sawah membentang luas banget. Jadi kebayang nih, ini tuh view-nya best banget sih. Jadi kalau kita tiduran di sini sambil ngelihat ke depan tuh kayak, kayak pengen tidur terus. Ini ada dua wajah atau dua muka, yang mana satu sisinya tuh menghadap barat. Jadi itu salah satu hal yang pengen kita solve. Kita selesaikan masalahnya dengan membuat secondary skin. Kemudian itu pintu masuknya, kita langsung masuk ke dalam aja. Ini pintu masuknya, supaya langsung ke dalam ya. Oke, nih selamat datang di rumah ini ya. Jadi ini foyer ya? Betul, jadi ini ada foyer, fungsinya kayak persimpangan gitu juga. Karena ini ada pintu dari samping nih. Karena sekarang depannya diubah ya. Depan ini samping kita sebut lah. Ini berarti bisa masuk dari sini juga nih. Dari jalan sebelah, betul. Kalau kita kan tadi dari sana. Ini pintu utamanya. Dan di foyer ini juga ada istilahnya yang bahasa Jepangnya apa gitu, yang kayak di orang Jepang tuh kan biasanya masuk apa ya? Ada area transisi di mana fungsinya supaya bukan apa sih, lupa apa sih kayak sering ini disebut tapi ya udahlah, oke bukan apalah gitu, ada namanya lupa. Intinya fungsinya supaya sepatu-sepatu itu yang kotor dia bisa tetap, lantai ini kotor nggak apa-apa, dan ini ada rak sepatu yang memang kita sediain nih. Jadi di foyer ini juga ada rak sepatu, terus tempat kunci-kunci juga biasanya kan. Kemudian ada cermin juga, fungsinya supaya kalau sebelum keluar rumah jadi touch up dulu gitu kan, touch up dulu baru udah oke nih, baru keluar gitu. Betul, kayak gitu. Lanjut. Kemudian ini ada, ini ruang tamu. Ini agak jarang nih. Agak biasanya jarang kan kalau misalnya udah dengan kondisi sekarang ya, lahan itu makin terbatas gitu kan. Biasanya kita kan harus memilih tuh prioritas ruang apa, dan biasanya ruang tamu itu salah satu ruang yang terpaksa harus kita coret atau tidak kita prioritaskan gitu kan. Karena emang ya itu ya, tadi ada lahan yang terbatas. Betul. Zaman sekarang kan lahan semakin mahal, rumah-rumah semakin kecil-kecil. Jadi biasanya ruang tamunya itu salah satu yang dikorbanin. Dan jadi punya ruang tamu tuh sekarang bisa dibilang sesuatu yang luxury ya. Nah ini alhamdulillah ini tuh punya ruang tamu yang nyaman sih. Dan apalagi dia view-nya masih ke luar ya. Dapet ke arah taman. Kalau memang nggak dirasa perlu-perlu banget ya, memang sekarang pun dirasa masuk ke itu ruang open plan, biasanya kan langsung diterima di ruang keluarga, itu juga umum aja sih. Cuman memang tergantung kebutuhan, tergantung konteks, dan di sini memang pemilik rumahnya perlu. Jadi memang pengen didesain yang dedicated lah ruang tamunya kayak gitu. Oke, lanjut. Ini lanjut ya, kita ke area lebih dalam. Jadi kan ini bisa dilihat ya, ini ada ruang keluarga, yang mana di depan ini ada kamar mandi nih dengan pintu kamuflase gitu fungsinya supaya pintunya nggak kelihatan. Jadi pas masuk tamu tuh nggak kelihatan kamar mandi banget gitu ya. Betul. Jadi kita pakai ornamen seperti ini, dan kamar mandi juga diletakinya di depan supaya kalau ada tamu mau ke toilet nggak perlu permisi ke dalam dulu. Kan tadi ruang tamu di situ, jadi dia langsung nih. Jadi langsung ke sini. Tamunya langsung sini, nggak perlu masuk ke area private kita. Betul, gitu kan. betul. Dan ini juga mungkin yang teman-teman kemarin ada sempat nanya juga ini kok pakai kunci gitu, kenapa nggak dibikin seamless bener-bener kamuflase aja. Nah ini sebenarnya tergantung dari pertimbangan safety ya. Jadi gini, kalau kamuflase itu kan kuncinya di dalam, tapi dari luar nggak ada. Dari luar nggak ada. Tapi pada kasus-kasus tertentu nih, kita kadang-kadang sering ngedenger kan ada orang yang kepleset, nauzubillah kenapa-napa di kamar mandi, atau anak kecil ngunci nggak bisa ngebuka lagi.
kita kan perlu punya akses kunci juga dari luar gitu sih. Lebih pertimbangan safety aja. Kalau dirasa safety itu penting untuk ada, ya mungkin bisa ditambahin tetap mau nggak mau gitu. Tapi ketika misalkan dirasa kayaknya chance-nya terlalu kecil dan kayaknya nggak masalah deh dengan hal itu, ya ini bisa dihilangin sih sebenarnya. Jadi benar-benar kamuflasenya benar-benar sempurna lah, kurang lebih seperti itu. Oke, mau lihat dalamnya? Boleh. Ini kamar mandinya, ini bukan powder room sih, karena shower. Jadi memang kalau tamu mau mandi masih bisa. Lanjut ke ruang keluarga. Oke, nah ini kita sudah masuk nih ke ruang utama lah ya, bisa ruang dibilang keluarga, ini ruang keluarga open plan. Di sini ada ruang keluarga, ruang makan dan dapur. Dan ya. Kalau gimana kesan Umi? Iya, kesan pertama Umi itu luas banget sih. Kesannya itu luas, terang, lega. Dan emang di sini karena udah masuk juga ya perabotnya, kan biasa kita nge-review rumah kosongan ya, Abi belum perabot belum masuk. Nah di sini udah masuk, jadi kerasa banget tuh homey dan cozy-nya. Dan enaknya itu, ini tuh dia nggak yang luas berlebihan sehingga banyak spot-spot area kosong gitu, tapi ini kayak pas gitu. Cukup lah ya. Size-nya, ukurannya tuh masih pas untuk lalu lalang orang, enak. Meja makan juga. Dapur juga. Size-nya gitu. Kan ini sofa berapa seater nih? 3 seater gitu kan. Meja makannya juga yang 6 seater itu ukurannya itu kayak pas gitu untuk di sini gitu. Nah, Abi jadi nanggepin Umi terkait tadi pasnya gitu. Jadi kan emang enaknya itu rumah itu pada takaran yang pas ya. Jadi kita bicara tentang takaran. Kenapa? Karena itu sering banget tuh kayak misalkan ada orang yang kayak pengennya ruang keluarga pokoknya harus berapa meter persegi gitu. Tapi kan sebenarnya yang kayak gitu-gitu kan tergantung dari isinya apa, betul. Gitu kan. Jadi biasanya kalau sebagai perencana atau arsitek biasanya ketika mendesain ruang keluarga tuh dilihat dari isinya bakal apa. Isi pun tergantung dari aktivitas utamanya. Kebutuhan aktivitasnya apa aja yang dilakukan di ruang keluarga, kemudian dari situ berangkat dari situ baru kita definisikan atau kita tentukan sofanya butuh atau enggak, berapa seater gitu kan. Aktivitas siapa aja yang suka berkumpul, terus meja makannya berapa seater juga. Kemudian dari situ baru kita masuk ke tahap terakhir, yaitu baru kesimpulan. Jadi luasan yang dibutuhin adalah berapa. Totalnya berapa. Betul, gitu bukan kan. dari luasan dulu. Sama kayak kursi kan. Kita butuh duduk, maka kita ciptakan kursi. Gitu. Bukan kita nyiptain kursi baru kita pikir ini kira-kira bisa buat duduk, bisa buat apa. Dan yang mana rumah zaman sekarang itu biasanya kita challenge di residensial atau di rumah tinggal kan di luasan ya. Di space, betul. Di space, betul. Gimana caranya space itu, space itu mahal banget gitu. Berharga ya. Betul, gimana caranya space itu leluasa, cukup, nyaman, sesuai dengan standar ergonomi, tapi tidak berlebihan juga. Artinya kalau berlebihan tuh ada sirkulasi-sirkulasi yang sebenarnya dia hanya buat entah buat apa gitu. Kayak misalkan nah ini kan memang kita bikin pas ya meja makan, kan kita ada standar ergonominya nih. Kalau teman-teman lihat ini orang lewat di belakang masih oke, tanpa perlu ngeganggu orang yang lagi duduk. Yang mana kan kalau duduk kadang-kadang posisinya dia lagi masuk gitu kan. Kadang-kadang pas orang ini mau keluar ya berarti kursinya harus ditarik mundur gitu kan. Orangnya supaya bisa keluar. Nah, hal-hal yang terkesan sepele seperti ini itu kalau di dunia arsitektur itu pasti akan dipertimbangkan secara matang gitu supaya nggak boleh nabrak lah gitu kan. Betul. Skenario udah dipikirin gitu. Skenario ketika orang duduk, tapi kan kalau misalkan zaman orang tua kita dulu mungkin ngebangun langsung pakai tukang, dikira-kira aja ujug-ujugnya pas udah jadi, kenapa lebih sempit gitu. Mungkin ada yang komentar kayak, itu kan rumahnya memang besar, jadi ya cukup-cukup aja. Tapi enggak juga, artinya ini mungkin kasusnya memang lahannya gede. Tapi kita sering banget, udah kita bilang kan di awal video bahwa ini salah satu proyek yang cukup besar di Rancang Bangun. Tapi mayoritas proyek kita tuh justru lahannya lebih kecil dari ini gitu loh. Gimana supaya lahan segitu itu bisa nyaman gitu kan. Betul. Barang yang masuk tuh masih aksesnya gampang, bisa digunakan, nggak ada yang kesulitan. Misalnya kita mau harus punten-punten dulu ke sebelah kan gitu, nggak enak gitu ya. Jadi sirkulasi itu yang perlu dipertimbangkan. Kayak di dapur juga biasanya kan yang sensitif tuh kayak misalkan ketika space ya, clearance gitu. Misalkan ini ada dapur, ini kita buka kayak gini kan. Kalau pintu swing itu biasanya jaraknya standarnya sekian senti gitu. Tapi kalau laci itu dia harus lebih mundur. Contohnya kenapa? Karena kalau kita narik laci, nah biasanya badan kita kan pasti di belakang. Nggak enak, nggak kurang ideal kalau dari samping. Kita pasti
apa istilahnya Bertumpu. berlutut Betul. gitu ya. Jadi sehingga ini kan berarti jaraknya udah clearance-nya memang harus segini nih Betul. gitu. Jadi kalau misalnya ini pintu swing ini oke segini, tapi ketika dia laci dia memang harus ini pas Harus banget segini. sih. Maksudnya ukurannya kayak beneran dipikirkan gitu ya, ya emang dipikirkan. Emang dipikirkan, tapi kan Oke, kadang-kadang oke. hal-hal kayak gini kan, kalau orang kan tahu jadi aja Benar, kan, benar. padahal di balik Padahal kan, itu kan banyak pertimbangan seperti itu sih sebenarnya. Benar, oke. Mungkin balik lagi ke sana, Mi. Kita lanjut lagi, ini salah satu yang Umi pertama kali masuk tuh langsung terkesima banget ya, maksudnya Mantap, terkesima. iya langsung terkesima. Berarti kayak sama ini sih, dia punya bukaan di samping ruang keluarga ini yang langsung ke taman belakang lah ya. Dan makanya ini ngasih kesan tuh kayak rumah ini tuh luas banget dan terang kayak gitu. Suka banget sih Umi dengan konsep kayak gini ya. Jadi memang nggak ada yang nempel ke tetangga tadi. Oke. Yang kita sediain space ini buat sirkulasi udara juga sih. Oh, berarti ini rumahnya emang 3 sisinya nggak ada, apa 4 sisi, 4 sisi kan atau kalau tadi luas area tanahnya sana kan Abi bilang 190. luas lantai satu itu 95 kalau nggak salah Oke, sih, berarti hampir setengahnya hanya doang. setengahnya yang kita bangun bangunan, sisanya berarti tetap dibiarkan sebagai area terbuka kan? Tetap sebagai area Kalau terbuka. sisi satu itu tadi carport udah kita bahas, terus abis itu sisi depan juga tadi kan ruang tamu masih ngehadap ke taman yang enak Betul. ya, berarti masih taman. Di sini juga nih masih taman, berarti memang nggak nempel, paling yang sana nempel kayaknya ya. Yang sana nempel karena ada berangkang, Oh, tapi tetap oke. bukan tetangga. Oke, Jadi berarti nggak ada bangunan yang nempel sama tetangga tuh. Jadi Oke. minim konflik insya Allah. ya suka terjadi soalnya itu. Tapi kan ya kadang-kadang keterbatasan ini juga. Jadi mau nggak mau, tapi alhamdulillah di sini bisa nggak ada bersinggungan sama tetangga sama sekali. Style secara keseluruhan nih kayak gimana sih konsep interiornya? Kesan yang Umi rasakan apa sih sebenarnya dari sini? Oke, yang pertama itu dia maskulin tadi ya, dapat maksudnya ini kokoh dan elegan gitu ya. Kalau Umi lihat, walaupun dia maskulin kan berarti maskulin itu warna-warna hitam ya. Nah, tapi lantainya sebenarnya marmer dan di sini pun ada Di sini, nuansa ada betul. ornamen-ornamen yang sifatnya emas nih kayak Ya, railing ini juga emas sih, itu juga emas gitu, glossy jadi gitu. kemewahannya itu didapat dari pilihan lantai yang marmer ya ini ya. Terus sama railing-railing yang ada sentuhan emas-emas glossy gitu ya. Nah juga maksudnya di sini juga ada lightingnya juga nambah kemewahan itu sih. Jadi dia walaupun ya tadi dia hitam dan emas gitu ya, perpaduan dari itu, jadi dia kesannya mungkin elegan Betul. sih. Iya, Gitu. Dan tadi koreksi sedikit, yang lantai ini dia bahannya tetap homogeneous style ya. Oke, HT ya. Walaupun ini ya. dia memang motifnya marmer ya. Ini ada gudang yang tadi Abi bilang, ini gudang bersih. Walaupun barangnya ada barang-barang agak berantakan, ini bekas proyek baru beres. Jadi ini setengah. Ini bisa juga. Oh, ini enggak ya? Ini kamuflase Mi. Oh. Jadi sebenarnya di bawah tangga tuh kan ada space. Ini ya juga kan? kamuflase Nah, space doang bawah ya? tangga tuh kita manfaatin setengahnya dari sini ke depan itu buat storage gudang bersih. Jadi ini bisa dibuka. doang ya? Ini bisa dibuka ini, no. Oke. Bisa dibuka, ini juga bisa dibuka. Enggak, itu Sorry. enggak. Oh, bisa. Tuh ada sepatu. Oke. Bisa. Nah, Sepatu. kalau yang di sini kita bikin kayak seolah menerus ini gitu. juga nih. Betul. Ribet sepatu lah ya. Jadi bisa dibuka 4 pintu di bawah, sementara 3 tiga. pintu di belakangnya. Ini gudang kotor Oh, yang tadi yang tadi dari depan. aksesnya dari belakang. Iya betul. Ini kacanya juga kita pakai kaca tinted glass ya. Nah, pokoknya kaca yang ada warnanya tuh. Min tuh ngasih kesan ini juga, luxury Luas juga. dan luxury, betul. Pemilik rumah kan anaknya masih kecil juga. Iya. Umi gimana kalau ada anak itu mainannya kira-kira sedikit atau banyak nih? Banyak sih. Banyak. Memenuhi seluruh Kira-kira rapi atau berantakan? ya berantakan pastinya. Jadi mau rumah sebagus apapun, kalau ada anak udah tau lah, kita sama-sama tahu ya pasti berantakan gitu. Dan pengennya kan anak juga nggak dibatasin gitu kan. Benar. Kalau anak terlalu dibatasin, yang penting rumahnya estetik kan nggak bisa Ya, juga ngapain menghambat gitu aja kan. kreativitas Saya- anak-anak kita kan gitu. Nah makanya di sini biarin anak mainannya banyak. Cuman kita bikin tetap ada zonasinya juga, Oke. walaupun mungkin mainan akan tetap tercecer ke ruang keluarga, tapi beresinnya lebih gampang karena deket. Kesini lah ya gitu. Jadi istilahnya kayak silahkan lah kalau mau berantakan di sini gitu ya kan. Kalaupun masih ke situ masih gampang dan gampang diawasin juga gitu. Jadi ruang keluarga
itu sebelahnya adalah ruang main anak. Jadi ruang main anak kalaupun anak-anak main nggak jauh-jauh banget gitu. Bukan ruang main anak di lantai 2. Kita pengen tetap ada interaksi karena kebetulan pemilik rumahnya juga kan ibunya ibu rumah tangga gitu. Jadi ada di rumah anaknya main kayak gitu. Jadi masih bisa diawasin gitu, nggak anaknya main di atas kayak gitu, nggak kayak gitu. Oke. Tadi bahas lagi soal kelengkapan nih, ada tangga. Nanti kita sekalian lah pas naik ke atas, sama di sini ada dapur. Kesannya kan memang maskulin ya. Ini kenapa di atas apa nih? Kulkas kok ada blong. Ini sebenarnya nanti akan ada penutupnya nih, ada covernya tapi belum dipasang. Buat yang baru di channel Rancang Bangun, kita kalau soal dapur udah pernah ngebahas tuntas secara detail ya. Ini mungkin bisa lihat lah di video yang itu gitu, soal materialnya apa, perbandingannya gimana, plus minusnya kayak gimana. Itu bisa dibahas di situ. Mungkin ada hal yang unik nggak Abi? Mungkin hal yang baru aja yang baru Abi dapet ya belakangan ini, yaitu di update, yaitu terkait yang pertama soal kompor. Itu ternyata belakangan ini kita cukup banyak kompor-kompor yang membutuhkan listrik nih, walaupun dia bukan kompor induksi. Jadi ini kan kompor induksi. Ini kompor induksi. Kompor induksi kan udah pasti butuh listrik. Sehingga butuh ada stop kontak di bawahnya. Tapi ada juga kompor-kompor gas. Contohnya merek, nggak boleh nyebut mereknya. Dia intinya ada kompor-kompor brand tertentu yang untuk pematiknya tuh pakai listrik nih. Jadi amannya sih untuk desain dapur zaman sekarang, kalau lagi bikin rumah atau misalkan ada berencana, yaitu pastikan untuk dapurnya di bawahnya ada stop kontak itu. Jangan sampai di dalam nanti, ini ya, berarti harus ada stop kontak di bawah kompor. Jangan sampai nanti upgrade kompor, tapi ternyata butuh stop kontak, tapi ternyata di bawah nggak ada, berarti kita harus narik dari mana? PR banget tuh. Gitu sih. Ini yang pertama, yang kedua. Ini mungkin yang di-update di video kitchen set kita. Itu Abi nggak ngebahas di video kitchen set itu terkait pemilihan material sink. Karena sekarang udah banyak material sink bahannya bukan lagi stainless, tapi bahannya dari batu alam granit. Ya campuran granit, yang mana salah satu kelebihannya adalah warnanya. Jadi kalau dulu kan sink biasanya warnanya stainless gitu kan, itu aja. Mungkin bedanya di modelnya aja. Kalau sekarang dengan adanya material granit ini, warnanya jadi ada yang abu, ada yang krem, ada yang jadi bisa hitam. Variasinya cukup banyak. Dan kelebihannya juga adalah anti scratch ya. Jadi kalau misalkan ada baret, ini bukan coatingan ya berarti ya? Ya, karena dia bukan coatingan. Hitamnya bukan coatingan. Betul, gitu karena kan? dia kalau ada baret, dia color true. Artinya colornya, warnanya tuh sampai ke daging-dagingnya. Artinya kalaupun baret ya warna baretannya tetap akan warna hitam kalau misalnya warna hitam. Karena sebenarnya kalau sink yang warna hitam atau itu udah banyak dari dulu kan. Cuman tapi itu stainless. Tapi dia sebenarnya dalamnya stainless, cuman di coating dengan warna tertentu. Nah, itu kan kurang beresiko, masih ada resiko. Kurang awet lah ya takutnya. Betul. Kan. Karena kan kekelupas dikit udah tuh kelihatan. Apalagi kan biasanya kalau sink itu kan biasanya tempat naruh kayak wajan, pisau atau apa. Ya harus beneran durable sih kalau sink tuh. Jadi kalau sifatnya coatingan, biasanya lifetime-nya nggak akan selama itu untuk coatingannya itu. Mungkin ini yang agak unik juga, yaitu pintu kamuflase lagi. Banyak. Jadi sebenarnya di belakang itu adalah zona servis, teman-teman. Iya, Abi lupa bilang tadi kelengkapan lantai 1 ya. Jadi ada dapur bersih ini, ada dapur kotor di belakang, ada area cuci jemur, ada area kamar ART, kamar mandi ART. Nah, ini adalah tadi pintu rahasia tadi. Dapur kotor di sini, ini ada kompor juga. Jadi kompor ada 2. Yang satu induksi tadi buat di dalam, kompor di sini kompor oven ya yang ada freestanding gitu loh. Yang freestanding. Ada sink juga. Nanti masuk ke sini ada sinknya juga. Dan gede juga ya. Pasti bisa dikosin karena ada kamar. Ya kan? Mungkin kalau suatu saat nanti udah ini bisa dikos-kosin. Orang bisa masuk dari sini untuk tinggal di sini. Udah bisa juga gitu. Kamar, nah kamar ART juga size-nya cukup proper. Biasanya coba kamar ART kayak gimana view-nya? Boro-boro dapet jendela, kalau ini view-nya malah asik nih. Dan cukup luas kan, maksudnya kita ngasih perabot apa di sini masih bisa lemari. Betul, ini kayak gini. Kamar mandi ya standar sih. Nah ini ada beranghang. Ini di luar udah bukan lahan lagi, tapi dia istilahnya beranghang tuh saluran airnya got gitu, air kotor ke belakang. Tambahan sirkulasi tambahan. Nah ini ke mobil tuh. Ini area cuci keringnya ya, buat area jemur gitu. Ya cuci kering pakaian kayak gitu. Ini tempat mesin cuci kayaknya di sini. Yoi. Ini mesin cuci, ini area jemur. Nah ini lantai 2.
Biasa kita pakai saklar hotel ya, atau saklar tukar istilahnya. Jadi dia bisa dinyalain dari dua saklar gitu. Terus ini juga railing. Memang ini kita hilangkan nih dulu pas perencanaan. Awalnya direncanain sampai sini. Cuman pas ada pertimbangan ngangkut barang aja sih supaya lebih luasa. Karena ini ada penebalan dinding ini sebenarnya karena ada aspek struktural aja sih. Karena ada kolom dia jadi lebih tebel. Jadi sini kan agak lebih sempit sehingga ini kita hilangkan dan kliennya pun setuju, apalagi kan di bawah sebenarnya nggak butuh pegangan juga karena masih aman lah gitu. Iya. Oke, sekarang kita udah sampai nih di lantai 2. Nah mungkin ada apa aja nih, Abi? Kita bisa absen dulu nih. Di lantai 2 ini banyak kamar-kamar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kamar. 4 kamar. Kan jadi kan tadi Abi bilang di awal ini ada 5 kamar ya di rumah ini. 4 kamarnya itu di atas, betul. Jadi di sini ada kamar tamu, ada 2 kamar anak di sini, dan yang paling depan itu kamar utama yang paling gede. Sama di sini ada kamar mandi, sama kamar mandi utama di kamar di dalam. Berarti ada 2 kamar mandi ya di sini ya. Terus ada di sini ada ruang kerja, bisa dilihat sambil jalan aja. Di sini ada ruang kerja, ada balkon juga. Jadi kalau misalkan mau nyari adem gitu, kita ada ke taman bawah ya. Betul. Nah ini mumpung bahas di sini juga. Jadi kan di sini ada angin tuh kerasa. Jadi memang kalau ada gap walaupun kecil, dia tetap anginnya kerasa sih. Ada sirkulasi udara yang mengalir gitu. Dan ini agak ngebahas ini sebenarnya dinding tetangga sih, cuman kita jadi bisa sampel nih. Kalau lihat di sini, lihat tuh, itu kan kamprot ya. Kamprotnya kita tuh yang bawah tuh dicat tuh, sehingga dia warnanya konsisten kayak gitu. Tapi kalau kamprot tapi nggak dicat, dia jadinya suka kalau habis hujan dia warnanya beda ya. Warnanya beda, itu tadi fungsinya cat. Ada bercak-bercak. Betul, karena dia berpori, dia kalau ketika ada air hujan dia ngeresep tuh kayak gitu. Enak ya, sejuk kerja. Nah ini lagi sore nih. Harusnya panas banget nih kalau normal. Kalau tidak di treatment ya. Ya makanya di sini bukaan ke arah jalan yang di sini justru nggak terlalu banyak, malah cuman kaca kecil ini. Sama ini juga kalau misalkan mau lihat ada partisi-partisi tadi, dan ini bisa dibuka nih. Nah jadi yang kayak gini-gini, ini yang bikin ruangan naik temperaturnya. Nah ini kalau dibiarin 5 menit, setengah jam, dia lama-lama semakin panas dan ruangan otomatis akan panas gitu. Makanya kita tutup aja. Nah ini juga kasih topian yang cukup panjang. Kalau kita sekarang ini jadi kayak ada OOT sih, cuman kayak ada lighting sesuatu gitu. Sekarang kita ke kamar tidur utama. Gimana Mi? Kamar tidur utama Mi? Nyaman banget sih, lengkap ya. Pertama dia udah cukup luas dan lengkap, kasur gede, dan semi walk-in closet, dan ada kamar mandi dalam. Dan ada balkon. Dan ada balkon, benar. Dan ini yang menarik ini sih, ngadepnya itu enak banget ke view gunung dan sawah membentang luas banget. Jadi kebayang nih, ini tuh view-nya best banget sih. Jadi kalau kita tiduran sini sambil ngelihat ke depan tuh kayak kayak pengen tidur terus. Atau kita bahas ini aja ya, mumpung udah di-mention tadi. Jadi ini ada balkon. Jadi ini yang supaya kebayang nih dari penontonnya. Kamar ini kan letaknya di ujung dari bangunan. Nah, challenge-nya adalah di sisi sana itu barat, makanya panas nih. Ini jam-jam sore kayak gini, sekarang jam 3 itu panas banget tuh. Makanya secondary skin ini berfungsi nih sekarang. Dan sebenarnya di musim-musim tertentu, di bulan-bulan tertentu, bukan musim tertentu ya, kita kan cuma di musim. Di bulan-bulan tertentu mataharinya datangnya serong dari arah sana. Jadi kita pengen balkon, terus kita pengen ada view gunung yang bagus kan di sana, sayang banget. Tapi kalau kita nggak wise, kita buka begitu aja udah pasti kamar ini jadi kamar paling gak nyaman di rumah ini. Betul, karena bukaannya gede banget. Betul, karena bakal panas. Gitu ya. Karena bakal panas, dan kita kan bikin jendela yang cukup besar di sini, kaca-kaca semua. Nah makanya kita ada secondary skin yang pernah kita jelasin di awal video tadi. Mungkin kita lihat dari situ dulu. Dari sini dulu. BTW ini sore dan AC mati, tapi di dalam tuh sejuk loh, nyaman loh gitu. Nah ini jadi secondary skin yang Abi bilang tadi di awal. Jadi mekanisme bukanya ya dia tinggal dibuka kayak gini. Nah kayak gitu. Ini juga ya, bisa nggak sih ini? Oh bisa. Oh terus kita bisa arahin gitu ya, mataharinya lagi di mana nih? Jadi kita arahin. Oh gini. Oh dan gampang juga sih, nggak gede, nggak berat gitu. Nggak keras gitu ya keras. Kan? Jadi ini bisa kita arahin mataharinya ngadep mana. Jadi cahayanya mencoba menutupi itu gitulah ya ceritanya. Betul, ya kurang lebih begitu. Dan di situ juga memang ada view gunung dan sawah, bahkan rooftopnya sih yang paling asik nanti kita lihat ya. Oke. Gitu. Nah, makanya ini kan agak serong nih tadi untuk
meminimalisir tadi iya, cahaya-cahaya tadi. bayangannya Dan ya. memang kalau di sini kan Kayak bisa dilihat cahaya tuh, langsung ya. matahari cahaya matahari langsungnya nggak ada yang masuk langsung ke dalam kamar kayak gitu. Oke, kita bahas lagi. Oh ini Umi salah satu ini detail yang pemanis aja sih, cuman Umi suka sih yang kayak gini Abi. Kayak ada bulan purnama gitu cahaya. Dia detail yang gimmick Umi yang suka oke gitu. ya. Nah ini mungkin dari interior keseluruhan kan sebetulnya masih konsisten dengan lantai 1. Mungkin sekedar bahas material-material dikit ya. Ini Oke. kan tadi pakai semen expose nih. Oh iya, Sama. di sini ada semen. Dan ini yang cat semen motif expose. semen expose. Betul. Jadi ada sentuhan industrialisnya Industrialisnya di sedikit sini. gitu. Dan di sini juga stop kontak juga masih konsisten, semuanya hitam ya. Dari bawah tadi sampai atas semuanya hitam betul. gitu. Dan ini size-nya kasurnya Super King, Super artinya King, 2x2. 2x2. Kemudian AC seperti biasa kita harus taruh di tempat yang mudah untuk maintenance gitu. Oke. Jadi nggak tahu, kita udah sering bahas ini sih di video, tapi mungkin ada penonton baru. Salah satu tempat paling menurut kita ideal ya di atas pintu sih, karena kan di pintu sini kan Pasti udah kosong. pasti nggak ada barang. Jadi ketika maintenance apa-apa gampang, karena kan AC cukup sering maintenance-nya kan disaranin sekitar 3 bulan sekali kalau nggak salah ya. 3 bulan. 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi kan di sini cukup mudah untuk maintenance. Ya ini di daerah sini ada semi walk-in closet lah ya nih. Jadi ada meja rias, kemudian ada wardrobe yang ukurannya lumayan besar lah ya untuk Nah ukuran wardrobe. ini favorit ibu-ibu sih kalau ini tuh kayak, duh pengen. Ya kenapa sih ibu-ibu suka yang kayak gini-gini? Maksudnya apa sih tas dipajang gitu? Kenapa sih Ya, gitu? maksudnya kan Iya kan suka sering menata, lihat ya sih suka menata bagi barang. bapak-bapak kan mikirin gini tas apa ini sih kayak gitu. cukup, bahkan melihatnya aja udah satisfying gitu, kayak kita bisa menata barang, oh nanti bisa ditempatin buat apa gitu. Iya, Kan ini pajangan. cukup menarik ya. Jadi di sini kan tempat make up gitu kan ceritanya. Terus di sini majang sepatu, tas. Saya masih nggak habis pikir, tapi ternyata semua ibu-ibu kayak gitu kali ya. Apa kayak tas. Ya sebagian besar. Iya. Yang sih teman-teman. Nah terus di sini tuh dress ya. Ini tuh tempat dress Gantungan dan hanger. gantungan hanger. Kalau yang di sini tempat kerudung Ini tempat kerudung sama sama ambalan-ambalan ambalan-ambalan kaos. ya, Kalau mungkin itu. laci. Kalau atas ini buat apa kayak bed cover atau koper kayak Oke, gitu. yang gede-gede ya. Itu kebuka belum nggak? Oh itu ditekan ya. Terus Ya. Oh itu jawabannya- belum ya. Jadi Betul. koper gede tuh kayak bisa muat gitu kan enak tuh ngeblong. Ini menarik sih. Ini jadi ini tempat kayak dasi, jam tangan, kacamata, tali pinggang, perhiasan. Nah ini juga nih tuh kayak kompartemennya tuh nanti kita bisa bagi-bagi. Aduh jadi pengen ya segera jadi rumah. Oke, gitu kita lanjut. Ini ini Ke juga kamar mandi Kamar sekarang. mandi ya. Ini masih apa nih namanya, kamuflase. Baik banget kamuflase di sini. Nah ini kamar mandi. Dia ini sebenarnya dari segi size jujur aja dia compact sebetulnya. Oke. Cuman kita pengen dari kliennya juga pengen semua masuk gitu. Artinya dia lengkap banget nih. Oke. Ada wastafel, ada kloset, kemudian ada shower. Yang mana showernya tuh nggak pengen ada di atas bathtub. Kan biasanya kalau orang untuk menghemat tempat tuh showernya Di atas bathtub. bathtub. Ini nggak mau nih showernya pengen di lebih dari bathtub. Kayak Apa, Abi di, ya. di luarnya kayak Abi. Kayak Abi Sebetulnya nggak Abi suka setuju gitu. sih yang kayak gini karena kalau shower di atas bathtub tuh Abi rasa agak kurang safety aja gitu untuk Licin. naik turunnya. Oke. Dan bathtubnya pengen yang apa nih istilahnya freestanding kayak gini ya. Jadi Nggak ditanam. nggak ditanam. Yang mana ini memang luxurinya dapat. Dan kebetulan kita konsepnya di depan sana itu kita kasih jendela bukaan karena supaya buat refreshing juga karena di bawahnya tuh ada taman. Dan ini juga kita kasih konsepnya ada tanaman-tanaman kayak gini supaya refreshing. Dan satu lagi nih, ini ada kisi-kisi juga. Nah ini fungsinya bukan hanya ornamen di fasad tapi buat privacy kamar mandi ini. Oh. Yang mana oke. arah kemiringannya lagi-lagi arah kemiringannya juga dibikin sedemikian rupa supaya dari luar nggak mungkin lihat ke dalam sini. Oke. Darah masuk tapi orang nggak bisa noong gitu ya, nggak bisa ngintip ngeliatan gitu. Jadi partis itu karena bikin miring memang ada purpose-nya, ada tujuannya. Itu aja sih paling kita lanjut lagi keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar tidur anak. Ya jadi ini kamar anak tidur yang pertama. Jadi anaknya kan ada 2, Umi. Oke. Ada laki-laki ada perempuan. Nah ini kamar tidur anak perempuannya. Iya.
Kemudian ya kelengkapannya sih biasa sih, ada meja belajar, kemudian ada tempat tidur, ada wardrobe. Meja belajarnya juga view-nya sekali-kali kalau misalkan mata butuh istirahat, walaupun view-nya nggak jauh sih, dia cuman apa namanya dinding, cuman dia udaranya asik nih kalau misalkan ngerasa butuh ada semilir angin kayak gitu. Oke. Ini kan ini lagi-lagi bukaannya ke sana ya, ke timur. Betul. Ya. Jadi anaknya ada gap tuh, itu tuh bisa bikin banyak jendela ke arah sana, benar. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nih buat teman-teman yang lagi mikir mau nempel ke tetangga atau enggak gitu. Kan ada plus minus lah ya, kalau kita nempel tetangga kita dapat space lebih luas kayak gitu. Cuma minusnya juga banyak. Minusnya kalau tetangganya bocor, dinding kita ikut bermasalah. Terus habis itu kalau pencahayaan udara tuh jadi susah ya kan dikejar. Ujung-ujungnya kan ke kesehatan juga. Benar. Gitu. Jadi jadi bisa jadi sangat worth it sih dengan majuin space dinding. Tapi emang lebih mahal. Lebih mahal kan ininya. Oke. Nih lemari. Oh, ini geser ya, pintunya geser. Di atas juga ada tempat penyimpanan ya, itu kayaknya buat gudang gitu ya. Buat yang jarang dipakai. Jadi kan kalau yang sering di bawah, kalau yang jarang-jarang di atas. Sama sebenarnya di bawah sini juga ada, Mi. Sorry. Oh, di ini ya, dipannya. Nah, laci-laci buat di bawah. Jadi kalau yang suka ngelipet apa kayak ala KonMari gitu kan. Ini enak nih di sini. Di bawah. Terus ini dari segi styling kan anak cewek ya, tapi dia emang lebih plain Umi lihat, karena kayaknya cocok sih ini buat sampai dia gede, karena kadang tuh ya kan ada yang kayak lucu, bikin desain kamar anak lucu-lucu gitu. Emang lucu sih kalau dia masih umur balita gitu, tapi kayak nanti kayak kamar adek di rumah. Di rumah dulu. Pas udah agak gede, udah kayak kamar aku. Aduh, pengen cat ulang kan gitu, karena dia terlalu rame dan terlalu motifnya banyak, warna-warni gitu kan. Kalau ini nih motif rada aman nih, jadi untuk anak kecil juga kayaknya masih oke. Mungkin perlu dipertimbangkan ya gitu. Kalau misalkan mau yang lebih sekali jadi gitu, pilih warna yang memang masih anak-anak tapi aman tuh. Tapi aman kalau bayangin kalau dia remaja dia nggak minta ngecat ulang kamarnya gitu. Atau nggak ganti wardrobe tuh yang lebih mahal lagi. Kecuali memang suka-suka aja gitu ya, nggak masalah ya. Betul. Sini lighting di sini tuh enak sih, pemanis sih dia. Pemanis dan sebagai lampu tidur juga bisa sih. Karena dia nyebronnya ke atas kan, jadi kita tetap nggak silau kan. Kalau ini kan harus, kalau tidur harus mati kan kalau nggak silau. Nah tadi satu lagi Abi udah keingetan, jadi wardrobe itu kan biasanya memang ada di seberangnya tempat tidur nih. Artinya kalau kayak gini, nah ini wardrobe-nya ini kan ada di sisi kakinya dari tempat tidur. Dia sebenarnya ada sedikit kesulitan kalau misalkan kita mau mengakses ke situ, jadinya mesti harus naik sini. Itu salah satu kekurangan. Oh sebetulnya. Ini makanya dikasih space gini ya untuk itu ya, untuk akses kayaknya ya. Salah satunya fungsinya buat ngakses, walaupun sebenarnya gitu kali ya. Dia kelebihannya, sebenarnya dia ada kelebihannya nih. Kelebihannya adalah kalau dari segi ruangan kita jadi punya area yang lebih besar di tengah nih. Jadi kalau misalkan mau gambar-gambar atau main di lantai, jadi punya space lebih besar ya. Karena dia nge-L gitu, kebayang nggak sih Mi? Dan kalau ngundang teman masih bisa nih masih bisa belajar di bawah gitu. Jadi karena dia total wardrobe tempat tidur sama si meja belajar integrated, dia satu L. Jadi di sini kita punya space yang agak gede buat entah sholat ya kan, gelar sajadah, atau ketika main bareng atau makan bareng di bawah gitu, misalkan dengan teman-teman anak kita kayak gitu loh. Atau bahkan kasur tambahan kayak gitu. Kelebihannya itu, tapi ya kekurangannya tadi untuk ngeakses ini jadinya dia mesti naik ke kasur gitu ya. Tapi itu dipertimbangkan aja, nggak ada ideal yang fit for all kayak gitu. Itu balik lagi ke kebutuhan masing-masing prioritas orang. Juga ya. Tergantung prioritas juga. Betul. Kayak gitu sih. Kita lanjut ya. Nah ini ada tangga ke lantai 3. Ini meja kerja ya. Cukup luas sih untuk meja kerja di rumah ya. Ya. Jadi kan lega lah gitu. Ini tempat duduk yang tadi balkon. Oke, lanjut. Kamar tamu. Ini kamar tidur anak yang cowok, tapi kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Beda warna aja. Kamar mandi standar sih. Kelengkapannya 3 kayak biasa, closet, wastafel, sama shower. Ini kamar tidur tamu. Nah ini yang ada yang mungkin bisa ditunjukin.
Jadi di sini ada jendela, yang mana jendelanya juga ada secondary skin di depannya nih. Oke. Ini kan matahari sore ini panas ya. Nggak ada barat ya, ini kan berarti udah kerasa. Nah, kita buka aja kayak gini tuh. Mau ngelihat apa namanya panasnya seperti apa, tinggal tungguin aja berapa menit. Udah kerasa sih panas. Ya, ini kerasa sih kan matahari sore ya. Kita lanjut ke lantai 3. Ya, kita udah sampai nih sekarang di lantai 3. Lantai 3 ini biasanya Kira-kira ruang apa nih? menarik ininya apa? View-nya ya. Ini ruang ruang gym. Ruang gym. Karena di sini ada cermin dan ada peralatan gym ya. Ini kayaknya nanti treadmill ya rencananya yang ada Betul. Jadi di lantai 3 biasanya kan orang reservis atau area jemur yang sifatnya tuh biasanya kurang rapi gitu. Betul. Tapi kalau di rumah ini lantai 3-nya justru salah satu spot favorit kita gitu ya. Kenapa? Karena memang yang pertama interiornya ini adalah berupa ruang gym. Jadi bisa ruang fitness lah sebetulnya ya. Nanti ada treadmill atau kayak gini dan view-nya bisa entah ke sini ya. Maksudnya cermin ini fungsional juga ya kan Mia? Kalau untuk kita yoga atau pilates itu kan pose atau postur bisa harus kelihatan gitu. Kita benar atau salah sih sebetulnya gitu kan. Itu jadi membantu banget gitu. Dan kalau di sini ini menarik banget. Umi suka banget ini ada taman di lantai 3 gitu ya. Ini berarti kayak dalam ya ini tanahnya ya. Betul. Jadi kalau misalkan bahkan ada pohon gitu. Ya kalau teman-teman pengen bikin taman di rooftop, memang itu struktur ininya beda, struktur tanahnya. Artinya nggak bisa sesimpel kayak kita nanam tanaman di tanah biasa. Itu mesti ada kayak treatment beberapa layer ada tanah, kemudian ada banyak lah itu bisa lebih rumit lah ya. Lebih rumit nanti ada fotonya lah. Jadi intinya gimana caranya si tanaman ini bisa tetap tumbuh subur dan tanahnya juga nggak larut sama air hujan. Jadi kan kalau tanah doang mungkin lama-kelama malah bikin sumbatan di pipa drainnya kayak gitu. Itu gimana itu Abi ininya? Ya jadi ada lapisan yang memang ngebuat si ada geotekstil, banyak sih lapisannya juga. Abi kurang hafal sih sebenarnya. Cuman intinya itu ngebuat si tanah itu tetap subur tapi tanahnya juga nggak larut sama air kayak gitu. Dan tapi ini depth-nya juga harus cukup. Artinya kalau misalkan dia tanahnya terlalu kecil tapi kita expect untuk sebuah pohon bisa tumbuh, mungkin nggak tumbuh juga. Karena kan akarnya kan perlu dalam ya gitu. Tapi ini ternyata bisa nih. Kita maksudnya kalau lahannya sempit, mungkin kita bisa naikin sampai 3 lantai dan di lantai ketiga kita masih bisa punya pohon gitu. Misalkan di rumahnya suka taman tapi di bawahnya udah penuh sama carport, mobilnya banyak misalkan tapi tanahnya kecil ya mungkin bisa naik ke atas gitu kan. Betul. Oke, ini menarik banget sih. Karena biasanya kayak gini kan konsepnya cuma ada di mall-mall gitu kan. Dan sekarang ini bisa kita terapin di rumah pribadi gitu. Nah, ini enak banget. Rooftop. Nah, ini kita bisa melihat sunset di situ. Dan kalau di sini kemudian rumahnya ini juga di ujung komplek ya. Jadi area sana itu beneran kelihatan gunung dan sawah yang membentang luas. Terus di sini tuh langsung tuh Masjid Al-Jabar. Masjid Raya Al-Jabar. Langsung kelihatan nih dari sini nih, enak banget. Dan biasanya di sini ada ini kereta api gitu. Jadi kalau ada kereta api lewat di situ tuh ada. Bus ya, Bi? Kereta biasa sih. Kereta biasa ya. Kereta biasa lewat di sini. Oke. Tet, suaranya suka kedengaran sih karena kan ini sawah ya. Jadi mungkin suara-suaranya juga bener-bener ke ini banget. Oke. Nah, ini bisa nyaman banget sih ada rooftop kayak gini. Ya mungkin buat main anak-anak juga, ini makanya rumput sintetis. Dan jangan lupa di bawah rumput sintetis biasanya memang ada, nah ini bisa keangkat nggak ya? Nggak bisa ketutup ini. Ada lapisan lagi tuh supaya nggak basah ya. Beririgasi. Biar kalau ada hujan airnya ada di bawah, nggak bikin rumputnya bau gitu. Oke, ini kan padahal tadi pagi masih hujan ya. Ya ini, tapi udah kering kan ada tanamannya. Kok ini asli nih, ini tanaman ekor kuda nih. Salah satu pertimbangannya kita cukup suka tanaman ini karena dia cepet untuk tumbuh. Iya. Ngisi volume gitu volume, ya. Betul. Oke, nah ini satu lagi yang mungkin ini detail-detail kecil aja. Jadi ini kan dinding nih, terus kita bikin kayak ada tonjolan seperti ini. Ini tonjolan ini nongol ke dalam sama nongol keluar. Jadi fungsinya ini adalah untuk kira-kira apa? Air hujan. Betul. Jadi kalau misalkan di sini kan suka ada debu-debu di atas ini kan. Yang mana kalau misalkan dia
turun langsung ke dinding, biasanya dindingnya jadi kotor-kotor gitu. Di depan pun sama gitu, karena kan kita nggak punya atap yang dengan tritisan gitu. Jadi dengan adanya ini harapannya air ketika jatuh ya dia langsung jatuh tanpa perlu mengotori si dindingnya gitu. Oke. Gimana viewnya? Asik ya? Enak banget sih, apalagi pohon nih. Gunung ya, gunung. Oke, sekian review rumah hari ini. Oh iya, ini kita ada kuis nih buat teman-teman yang udah nyimak video kita dari awal sampai sekarang. Nah, nanti ada hadiahnya ya. Nanti bakal kita umumin di akun Instagram @rancangbangun123. Gimana Abi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah pintu kamuflase di rumah ini? Jadi buat yang teman-teman nonton dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya. Langsung aja tulis di komen YouTube ya kan? Di kolom komentar akun YouTube ini ya. Gitu. Nanti yang menang itu yang diundi ya, nanti akan kita undi dan kita umumin di akun Instagram @rancangbangun123. Sip. Gitu. Nah, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang punya rencana untuk ngebangun atau ngerenovasi rumahnya, bisa langsung konsultasi aja ke Rancang Bangun 123. Kami merupakan jasa desain and build spesialis rumah tinggal, dan kami juga ngasih desain gratis dan juga garansi bangunan hingga 10 tahun. Gitu. Ya, dan sekiranya video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan share sebanyak-banyaknya ke orang yang membutuhkan. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis aja di di komen di bawah. Insya Allah kita jawab kalau sempat ya. Insya Allah disempetin gitu. Kadang-kadang pertanyaan banyak banget. Oke, nah kita terakhir ya, kita semoga ya yang nonton video ini Allah lancarkan rezekinya, dan yang belum punya rumah bisa segera terwujud rumah impiannya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.